Tetangga saya itu tuh kan kerjanya di Kalimantan ya Kak. Dan karena dia tinggalnya di petakan, mungkin kayak leasing-leasing gitu nggak meng-ACC, jadi dia pakai rumah saya Kak. Kenapa Mas gak izin dulu? Kan ini rumah saya, privasi saya, minimal izin dulu. Itu antara saya mengizinkan atau tidak, kan nanti enak kalau udah Mas izin ke saya. Ya udah, kata dia bilang. Tahu nggak kamu, saya pernah di penjara. Dia tuh langsung portal langsung gitu aja teh. Saya pernah di penjara ngebunuh orang. Saya bisa aja ngebunuh kamu. Pak Ustadznya terbang ke meja makan, gombrak. Langsung saya ngebalik, langsung saya gini. Keluar kamu, jangan ikut campur. Itu bukan saya ya yang cerita, suami saya. Dari Cipali saya ke Jakarta Utara bawa mobil sendiri. Pas pulangnya suami saya yang nyetir, saya ambil setirnya sampai suami saya Allah Akbar. Saya sadar kenapa saya ngelakuin itu, tapi saya ada yang nguasain. Nah, buat sahabat mistis yang lagi butuh untuk meruqyah diri karena kelihatan auranya, ya ampun nih teh negatif banget, terus lagi ngalamin sakit karena ilmu sihir, ada garam ruqyah Teria. Di sini aku sudah membacakan beberapa surat dari Al-Quran yang dimana kandungannya untuk menangkal ilmu sihir, mengatasi kalian yang sedang mencari jodoh, auranya negatif. Untuk usaha juga bisa menangkal tempat usaha kalau dilihat orang sepi. Nah, untuk cara penggunaannya di sini bisa gunain ember, bisa gunain bak sesuai dengan ukuran, bisa 3 sendok atau 5 sendok untuk ukuran ember kecil. Menengah atau sedang bisa 5, 7, 9 dan itu semua ganjil tergantung balik lagi ya medianya. Nah kalau untuk pakai bathtub ini habis setengah dari kemasannya. Oke, untuk sahabat mistis langsung aja di order garam ruqyah Teria di online shop, TikTok shop dan langsung hubungi admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mistis, kumaha daramang. Alhamdulillah ya ampun masih semangat dan terima kasih banget buat sahabat mistis yang sudah support channel Ria Puspita Official. Terima kasih selalu nonton, komen, di like dan jangan lupa yang belum subscribe karena gratis. Nah buat kalian yang mau jadi narasumber boleh hubungi admin aku Nanda. Oke di sini nomornya. Chat Nanda kasih tahu tentang apa yang kalian pernah alami biar dibawakan ke sini atau mau saya yang membawakan boleh kirim ceritanya ke Nanda juga. Nah buat kalian yang sering nanyain bagaimana cara ngubungin aku mau konsultasi penanganan ngundang aku atau kalian datang ke tempat praktek aku boleh hubungi 2 admin aku. Di sini ada admin Ririn, ada admin Sasi. Hanya 2 ini ya kalian harus kontaknya ya. Jangan ke Nanda kalau untuk konsultasi non medis apa itu ke Sasi sama Ririn. Nah buat sahabat misi semuanya kita doakan semoga kalian banyak rezekinya, makin berkah, makin sehat. Nah buat kalian yang di luar sana sedang ada masalah biar masalah cepat kelar, cepat selesai. Yang lagi sakit biar diangkat penyakitnya, yang lagi kesusahan rezeki biar Allah angkat dan permudah dari segala penjuru. Nah buat kalian semuanya komen-komen yang baik. Karena komenan kalian kayak rekomendasi siapa aja nih teh, mau ngundang ini dong teh, kesini dong teh. Kita akan wujudin, tapi kalau kalian komentarnya yang kurang baik, mohon maaf aku nggak terima. Karena di sini tempatnya kalian belajar dari permasalahan orang, permasalahan-permasalahan yang ada di alami narasumber, buat jadi pembelajaran hidup, oke. Dan buat yang masih banyak banget komen, karena risih ngelihat spam komen dari judul, aku dan tim juga sudah berupaya untuk menghapus dan blokir spam komen itu ya. Bukan nggak ada yang dilakuin, kita udah ngelakuin. Tapi nggak tahu nih dia nongol aja, biarin lah. Yang penting aku nggak main judul, itu aja. Dan kalian juga jangan ingat akhirat. Kita kenalan sama narasumber karena pasti ada cerita horor.
Siapa dia? Bagaimana ceritanya? Yuk kita tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teteh. Boleh kenalan ke sahabat mistis siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Salwa dari Bekasi. Oke, Kak Salwa dari Bekasi. Iya. Pasti punya cerita horor dong. Pasti. Nggak mungkin kesini ceritanya yang Iya. lucu-lucu ya. Oke Kak Salwa, sebelumnya aku mau nanya. Di badan kamu itu sebenarnya orang sensitif atau yang biasa-biasa aja? Dibilang sensitif, nggak sensitif sih ya Teh. Cuman ketika sudah merasakan hal yang something di tahun itu, peristiwa itu, jadi ada agak sensitif. Nah, saya sering banget bilang Kak Salwa sama beberapa orang yang udah kenal sama saya atau yang udah pernah datang ke tempat saya, siapapun dia yang tadinya tidak sensitif, saat pintu itu udah didobrak atau badan kita udah pernah atau lagi ngerasain yang namanya penyakit non medis, itu pasti akan merasakan hal-hal yang baru di badannya. Nah, Iya. Kak Salwa sebelum mereka mendalami cerita kamu nih, sahabat mistis tahu, kita boleh ceritain sedikit itu bermula di tahun berapa? Di tahun 2018 bulan April. Oke. Setelah saya pulang dari Tanah Suci. Oke. Di situ saya sebenarnya mah ya Kak nggak berpikir hal yang di luar nalar saya karena saya tipikalnya ya memang awalnya nggak percaya hal itu ya. Tapi ketika di tahun 2018 itu di bulan April itu asal muasalnya sih saya kan bangun rumah di satu kampung. Saya dulu tinggal di kampung Kak, di Jawa Barat. Saya bangun rumah dan di situ tuh rumah itu kaplingan kan. Saya beli tanah. Tanah itu kaplingan. Nah, termasuk orang tersebut pun tinggal di situ, beli kaplingan. Saya di kanan, dia di kiri. Kebetulan saya belinya yang lebih luas daripada beliau. Nah, beliau dibikin usaha buat kos-kosan 4 pintu. Kalau saya dibikin itu rumah tempat tinggal 2 lantai lebih gitu kan, 3 lantai. Nah, saya nggak seuzon ya Kak, sebenarnya nggak seuzon. Cuman asal muasalnya tuh gini, saya kan memang ada usaha juga. Ya alhamdulillah walaupun suami saya kan jauh tapi alhamdulillah gitu kan. Nah pas udah kayak gitu tuh dia tuh kan tetangga saya itu tuh kan kerjanya di Kalimantan ya Kak, jual minyak tanah di Kalimantan dan katanya dia lagi collab lagi ini terus ada niat buat ngambil mobil dan karena dia tinggalnya di petakan mungkin kayak itu apa kayak leasing gitu nggak meng-ACC jadi dia pakai rumah saya Kak. Kebetulan rumah saya kan belum pakai gerbang tapi papelionya tuh saya dipakein kayak sofa-sofa gitu kayak versi ruang tamu di luar. Nah saya lagi jemput anak saya ke sekolahan pulang-pulang banyak orang di situ Kak. Nah saya nggak curiga ada hal apa. Banyak orang di situ, ada yang pakai batik-batik, foto-foto, pokoknya kayak banyak dokumen-dokumen lah ya Kak. Terus saya dari kejauhan itu saya pakai motor posisi dari kejauhan, kok ada apa di rumah saya? Sedangkan saya nggak kalau ada tamu pun pasti ke karyawan saya atau ke Mbak. Ini kok kenapa ada banyak orang? Nah pas udah itu saya datang, udah saya parkirin. Kata saya ini ada apa ya? Aman Bu, aman kata orang-orang leasing itu. Aman Bu, aman Bu, aman. Terus saya bilang, kok ini ada apa ya di rumah saya? Ini Bu, Bapak ini mau ngambil mobil karena dia tinggal di petakan. Jadi nggak bisa. Jadi pakai rumah Ibu aman kok Bu. Yang penting mah kan kesananya aman. Gimana sih ya Kak? Saya tipikalnya saya kalau nggak suka. Saya itu nggak bisa berpura-pura gitu ya Kak. Nah dari situ kan saya jengkel ya. Dan di situ pun dia itu udah pakai rumah saya. Terus ngaku-ngaku anaknya istrinya tetangga yang ngontrak percis di belakang rumah saya. Kan jadi ya kenapa sih perlu kebohongan gitu kan. Itu saya nggak berpikir hal yang jelek. Belum saat itu Kak. Cuma jengkel karena terus itu jengkel. aja. Nah karena saya jengkel saya telepon lah yang ngaku-ngaku perempuan itu istri anaknya. Namanya itulah ya Nengsi.
Neng sih, kamu tahu nggak tadi ngapain? Saya mau tahu, kamu harus jelasin tadi ngapain di rumah saya. Saya bilang gitu ya Kak. Terus dia bilang gini, Teteh maaf, saya pikir udah izin ke Teteh. Saya juga disuruh jadi istri anaknya. Kirain saya sudah izin, makanya saya berani buka teralis pintu utama Teteh. Saya dipoto di situ seolah-olah saya bukain pintu Teteh. Terus saya bilang gini, kalau dia izin, antara diizinkan dan tidak, minimal izin ke saya. Nah, mungkin si Nengsi itu dia ngadu sama si Mas itu. Terus pas saya telepon kan ya Teh, kan suami saya memang jauh ya, suami saya di luar kota. Saya nelpon ke suami saya, Pak Mama jengkel, kenapa sayang? Gini-gini saya cerita kan dari awal itu. Nah saya lagi cerita, ada yang ngetok pintu. Neng katanya ke saya tuh, oh iya Mas, saya simpan lah. Itu HP, posisi suami saya masih nelpon. Saya simpan di meja ruang tamu saya. Masuk Mas, saya bilang gitu. Neng ngambek cina ke emas gitu kan. Kata dia kan ke saya. Terus saya, karena saya itu orang yang gak bisa pura-pura, saya bilang gini, kalau Mas di posisi saya, Mas akan marah gak ke saya? Saya bilang gitu ya Teh. Terus kata dia, enggak sentong dipikirkan gitu kata dia tuh kan. Jangan dipikirin katanya. Yang penting mah kan kamu ngebantu saya nih katanya. Saya itu mau usaha lagi, saya lagi collab di sana. Yang penting mah semuanya lancar kata dia bilang gitu. Terus dia terus saya bilang gini, kenapa Mas gak izin dulu? Kan ini rumah saya, privasi saya, minimal izin dulu. Itu antara saya mengizinkan atau tidak. Kan nanti enak kalau udah Mas izin ke saya. Ya udah kata dia bilang. Tahu nggak kamu? Saya pernah di penjara. Dia tuh langsung portal langsung gitu aja Teh. Saya pernah di penjara ngebunuh orang. Saya bisa aja ngebunuh kamu. Dia bilang gitu. Terus saya bilang gini, Mas mau bunuh saya? Karena perkara apa? Saya bilang gitu kan. Saya nggak takut kalau memang Allah mengitukan ajal saya di tangan Mas. Saya nggak takut. Terus dia bilang gini, Neng jangan kayak gitu. Saya mudah ngambil semua yang kamu punya sekarang. Saya mudah bikin kamu tumbang, bikin kamu semua habis, bikin kamu hancur, kata dia bilang gitu. Terus saya bilang gitu, posisi kan itu HP masih hidup ya Teh. Suami saya kan orang Makassar, denger lah dia. Terus dia bilang gini, tapi suami saya dengar tapi dia diam. Terus dia bilang gini, saya nggak main-main kalau kamu kayak gitu kata dia. Terus saya bilang gini, saya juga nggak main-main. Mas harusnya minta maaf datang ke saya. Terus tuh baik-baik kok malah Mas yang ngancam. Saya bilang gitu kan. Udah tuh Teh, udah ya. Dia pulang lah. Udah. Terus saya ambil HP. Terus suami saya bilang gini, Papa rekam semua. Papa rekam semua. Apa maksud dia? Karena Mama nggak ada suami, dia kayak gitu. Ya udah, jangan dihiraukan. Udahlah Teh ya. Berjalanlah kami waktu. Nggak ada kami pikiran untuk ini salah paham, tapi udah selesai karena kita tetangga gitu kan. Udah kayak gitu, biasanya kan saya sama ibu saya tuh beda kampung ya Teh. Biasanya ibu saya itu nginep di saya gitu karena tahu nggak ada suaminya. Nah, kamar saya kan gede ya Teh. Namanya kita di kampung bikin sendiri kan jadi enak gitu kan. 5x6 Teh. Tempat tidur ranjang 2 gini Teh, gini. Kalau itu ada gempa bumi pasti orang semua kan kena, nggak saya aja. Nih, itu tuh sebulan sudah kejadian dan sebulan udah kejadian tuh karyawan bilang, Ibu ada yang foto ini orangnya, foto tempat usaha saya gitu kan. Ya udah jangan dihiraukan. Karena pikiran saya tuh sesuai pikiran kan kita tuh ya Teh. Udah saya pikirannya nggak kesana gitu kan. Udah kayak gitu tuh ibu saya nginep, tempat tidur kan gini. Ibu saya sama saya, ini anak saya. Teh itu mah bener, saya nggak mimpi. Kalau itu mimpi berarti itu mimpi 1 kali aja saya tidur lagi nggak terulang. Ini 2 kali terulang Teh. Itu kamar gardeng semua Teh, gung kan ada ini ada lampu yang gantung. Teh kayak puting beliung, tempat tidur naik ke atas ke bawah ke atas ke bawah ke atas ke bawah. Otomatis kan kita bangun, ibu saya bangun, saya bangun. Neng, jadi kita tuh saling pelongo gini ya Teh. Neng, kamu ngerasa nggak? Apa ada lini? Kan namanya orang Sunda ya Teh. Ayah lini merenanya Neng. Nggak tahu mah. Tapi itu Teh bener semua. Kata Mama Teh. Namanya tadi mana asa sararian. Udah mah tidur lagi. Itu posisi jam 1:30. Tidur lagi, gitu lagi Teh. Udah tuh ya. Pak, ayah nu teu bener ieu mah. Ayah lini Pak. Nelpon kan ibu tuh ya.
Ayah Lini Pak ada gempa? Nggak ada. Terus kan ada tetangga yang biasa kerja di rumah datang. Neng, nah keur peuting mah mama tuh bisa sares ya nginep di si teteh gitu ya. Nah, ibu tuh kan cerewet juga sama kayak saya gitu. Nggak bisa tidur. Kenapa katanya kata yang bantuin teh. Nah eta tempat tidur si teteh mah bisa kaluhur ka hadap. Dari situ ibu nggak mau nginep lagi tuh teh, nggak mau nginep lagi. Nah udahlah kita anggap aja itu mah kehaluan saya pikir gitu kan. Udah kayak gitu teh. Mbak yang itu yang beres-beres, ibu apa? Ibu kan dia tuh rajin banget ya ibadahnya. Ibu ada kelabang bu sama kalajengking. Di mana mbak? Kamu kali nggak ngebersihin? Kalau di kamar mandi kayaknya ya emang agak mungkin bu. Karena kita dekat hutan, maksudnya dekat kebun-kebun gitu. Tapi ini mah di sofa bu, di sofa. Saya kegelian bu, saya nyuruh Ison, saya teriak-teriak. Ison yang biasa suka ngituin saya, iya tapi laki-laki. Udah saya iniin, udah tuh diambil, udah teh. Udah kayak gitu, dia kan rajin sholat juga ya si Mbak itu tuh. Itu matanya kalau saya mimpi, nggak mungkin Mbak saya juga ngerasain. Dan nggak mungkin ada bekasnya teh di tangga. Krek. Apa jari atau apa? Kayak kuku di jari gitu, krek. Terus dia tuh kan kalau udah sholat subuh pasti dia ke dapur dan tangga itu tuh di dapur saya tuh tangganya. Kayak bu sini coba bu. Kenapa mbak? Bu ada suara krek tapi ada bekasnya bu katanya. Kalau kita mimpi atau si mbaknya mimpi, saya juga mimpi, nggak akan ada bekasnya ya teh. Iya. Ini ada bekasnya teh. Oh bekas cakaran si tangan itu ada? Ada. Nah udah tuh. Dari situ teh dor 5 bulan. Suami saya 2 tahun gak kerja. Oleh pokoknya ya suami saya gak kerja. Setiap mau kerja 3 hari gak mau saya. Gak mau saya gitu. Saya kenapa ya ini? Dari situ teh kolab semua saya habis teh. Dari mobil dari apa pokoknya habis aja. Usaha saya hancur pokoknya mah ya. Ditipu orang apa gitu. Udah kayak gitu ini kenapa ya? Saya pengajian teh. Pengajian. Kebetulan teman saya itu suaminya Ustadz. Teman saya itu lihat ke saya, lihat aja. Wak katanya ke saya, kenapa Mi? Aku mau main boleh nggak ke rumah kamu? Boleh, tapi bawa Abi ya gitu katanya. Ada suami kan di rumah? Ada Mi, udah berapa bulan ini nggak kerja gitu kan. Oh ya udah aku ke rumah. Ya ke rumah tuh teh. Teteh tahu dia baru assalamualaikum, saya udah ngusir dia, saya lempar pakai pas bunga teh. Bawaannya gimana itu saat itu? Iya, enggak. Marah. Saya tuh sebenarnya bisa menguasai ya, tapi maksudnya saya sadar kenapa saya ngelakuin itu, tapi saya ada yang nguasain. Pergi kamu gitu, saya lempar sampai suami saya, mama kenapa? Istighfar. Terus nggak apa-apa pak, nggak apa-apa. Ayo kita masuk aja. Masuk Pak Ustadz masuk. Nah udah gitu teh. Ibu kenapa? Ada apa? Nggak tahu pak. Ini sadar lagi. Nggak tahu pak, saya nggak mau di rumah ini. Kenapa ya rumah saya padahal ini dari nol saya ini. Tapi saya merasa nggak tahu. Terus saya tuh nggak tahu pak diri saya kenapa. Ya udah, ayo kita sholat berjamaah di situ tuh ya. Kita sholat isya berjamaah, sholat tobat berjamaah. Karena ibu bukan muhrim saya bantu medianya sama bapak. Nah, jadi saya gini teh, saya posisi di gini, saya pakai mukena nih. Saya gini, suami saya di belakang. Ngeituin punggung saya gini ya ke sini. Pak Ustadz di situ. Itu saya teh Allahu Akbar beneran. Pak Ustadznya terbang ke meja makan, gombrang. Langsung saya ngebalik, langsung saya gini. Keluar kamu, jangan ikut campur. Itu bukan saya ya yang cerita, suami saya. Oh, saat itu kamu udah gak sadar? Nggak sadar saya. Keluar kamu, jangan ikutin urusan saya. Kamu bukan siapa-siapa, pergi kamu. Itu Pak Ustadz langsung. Ini bukan si Teteh. Ini bukan si Teteh. Si Teteh udah nggak ada di sini. Iya. Ini si Teteh benar. Dia bilang si Teteh udah sugmanya udah nggak di sini bang katanya. Iya. Ya. Udah ini nggak bisa bang. Iya kasihan istri saya. Terus harus gimana? Saya nggak bisa bang. Udah saya pulang. Dia sakit. Udahlah ya teh. Ini suami saya bilang kenapa ya sayang ini kita kayak gini. Usaha enggak ini, suami saya juga kerja enggak kayak
kerja tuh dia tuh sebenarnya kerjaan banyak tapi nggak nyaman gitu teh. Iya. 3 hari enggak 3 hari. Jadi terus saya gini, ya Allah, saya sholat terus teh, saya sholat, ya Allah, saya enggak, jangan kayak gini ya Allah. Terus suami saya tuh ke Jakarta teh, ke tempat interview baru. Teteh tahu di situ tuh baru keluarga saya puntang-panting cari bantuan untuk saya. Ketika saya sendiri nyetir itu baik-baik aja, karena mungkin walau alam ya, saya juga karena belum berpikir ke arah situ tadinya. Kayaknya ya pengen nyelakainya sekeluarga. Teteh tahu dari Cipali saya ke Jakarta Utara bawa mobil sendiri. Pas pulangnya suami saya yang nyetir, saya ambil setirnya sampai suami saya Allah Akbar. Dia mau diubat abet gitu. Iya teh, mau disuruh mati saya keluar. Udah itu suami saya ke pinggir, langsung telepon bapak saya kan, alhamdulillah agak ini ya. Pak, ini Neng nggak bisa ke kontrol Ridwan. Ini kemudi Ridwan di ini. Ridwan di mana? Udah keluar dulu ke Cipali. Karena bapak pakai motor nggak bisa masuk ya teh. Betul. Udah stop keluar ke Cipali. Sampai ke Cipali saya berontak teteh. Padahal itu tuh hati saya mah, ya Allah kenapa saya kayak gini? Itu saya baca-baca ayat kursi, saya baca apa. Tapi saya bener berontak. Terus bapak saya datang. Udah saya ini apa normal lagi ya dibacain sama bapak saya. Udah pulang. 3 hari 3 malam saya kesurupan, itu nggak kelar-kelar di rumah. Sampai bapak saya tutup, ke Pak Ustadz teman bapak saya, tutup indra keenam si Neng, tutup biar si Neng waras. Gitu ya bapak tuh, biar si Neng waras, kasihan ini anak sampai dipontang-panting kayak gini. Nah teh, udahlah teh, agak tenang tuh saya sholat malam. Kenapa ketika saya sholat malam itu selalu ada gini, rumah saya abu-abu semua, nggak ada jendela, nggak ada pintu teh. Tapi ada tangan dari atas, cahaya gini tangan. Saya nggak lihat itu tangan siapa, cuman gini. Pergi dari sini. Itu saya setiap udah sholat malam suruh pergi wae di rumah. Nah, saya tuh bilang ke suami, Pak, kita disuruh pergi aja nih dari rumah. Teteh percaya nggak? Ini udah gila kali otak. Kita pergi aja, Pak. Kemas-kemas ini barang. Oh, kamu yang ngomong? Iya, kemas-kemas ini barang, Pak. Terus aku mau kamu pergi, pulang kamu ke Makassar. Kalau nggak pulang, hancurin nih rumah tangga kita. Saya bilang gitu. Kamu usir saya mah, pokoknya mah dari ekonomi, dari semua udah. Pokoknya mah saya udah. Saya sampai kerja lagi di klinik saya gitu. Saya bilang, udah Pak pergi Papa dari sini. Saya usir suami saya untuk menyelamatkan kehidupan saya. Nah di tahun 2020. Ya Allah teteh 2018 sampai 2019 itu gunjang ganjing di rumah bener-bener Allahu Akbar saya mah bener. Nah tahun 2020 awal saya memutuskan pindah ke Bekasi. Itu keadaan suami saya gak ada teh. Saya lagi COVID ya harus tes ini itu. Saya pindah teh ke Bekasi. Nah hingga cerita suami saya dari Makassar datang lah, sayang gini ke Bekasi. Sayang, Papa ini udah dapat kerja. Percaya nggak teh, saya keluar dari rumah itu bertahan itu ya. Saya kan bangun rumah itu tahun 2015, 2018 saya kena masalah sampai 2020 awal. Bisa membayangkan ini otak saya udah kayak mana. Pas sayang Papa udah kerja. Dapat ini dari ini. Alhamdulillah kerja teh. Itu baru berapa bulan saya pindah ke situ, belum sebulan udah kerja. Nah udah kerja dia, ya udah kerja. Saya sholat biasa teh, udah tenang tuh di rumah itu ya. Di Bekasi nih. Di Bekasi di situ tuh saya udah tenang. Walaupun saya sering ngelihat hal-hal yang enggak ini. Tapi apa aja yang kamu lihat? Orang Belanda, anak kecil Belanda. Saya cuma bilang gini, kalau kamu ada di rumah saya, bikin saya tenang. Ya. Udah saya sholat malam. Tapi kenapa ketika sholat malam itu saya didatangin? Kalau saya didatangin mimpi misalkan sudah sholat malam saya ketiduran lagi mimpi berarti ini matanya di telinga saya. Telinga persis. Iya, gini. Keluarkan saya dari badan kamu, saya capek. Terus saya lihat anak kecil pakai celana pendek hitam, nggak pakai baju, tapi pakai bengker hitam, hidung, sama pakai ini serem, pakai apa namanya kalung, ada yang hitam gininya teh, dia di pancuran ini apa namanya bambu, tapi lihatnya gini ke saya, saya bilang Allahu Akbar, itu tuh
setiap saya udah sholat gitu terus. Nah udahlah teh ya. Udah gitu tuh saya telepon ke teman saya, waktu saya kerja di Jakarta. Tika, kayaknya ada yang gak beres nih, Tik. Gak ada yang gak beres ini di diri tante. Kenapa tante? Gitu kan. Masa tante mimpi aja gini serem kan ya, Tik? Tante, Tika kenalin sama Om Tika, orang Lampung. Insya Allah ya bisa rukiah tante. Tapi tante gak bisa ke Lampung, Tik. Enggak, lewat HP. Dari situlah teh. Baru ketahuan. Nanti abis maghrib ditelepon sama Om ya, katanya ambil air wudhu, iya pakai mukena, iya. Nih teh udah digini, astagfirullahaladzim katanya. Sekuat ini kamu katanya, udah 2 tahun lebih. Iya Om tolong saya ya Om. Bukan Om yang mau nolong kamu, tapi yang ada di diri kamu sudah ingin dikeluarkan. Nah teh, terus si Om itu tuh bilang gini, kamu jangan salah ngomong. Tapi tante tahu mungkin ya karakter saya tuh saya mah nggak bisa dibohongin ya. Namanya udah 2 tahun dijungkir jumpalikin ya teh. Ya adalah hati saya kesel ya dari manusiawi. Ah pas udah kayak gitu tuh di telepon tuh gini, Neng diemin katanya HP-nya. Ya udah didiemin tuh, diginiin di tempat ini sama saya diginiin, saya gini ya. Kendaliin kata dia bilang kan, nggak ada siapa-siapa di rumah. Iya Om dikendaliin. Udah tuh teh masuk kali ke saya tapi saya nggak ingat. Terus kata Om tuh ya udah mau ngomong apa? Katanya keluarin saya, kata Om tuh ya keluarin saya dari badan si ibu ini, kasihan dia orang baik, dia ibadah terus, saya nggak kuat katanya, saya di ini apa nggak kelar ngituin si ibu ini katanya. Tapi sekarang saya nafsu, saya nggak dikasih makan sekarang mah saya udah nggak dikasih makan, makanya keluarin saya. Ya udah saya Islamkan kata Om tuh ya. Pas udah kayak gitu tuh Wi gitu kan, iya Om gitu, sok mau ngomong apa? Iya kamu keluar, nggak boleh ngituin saya lagi, udah cukup ya. Dosa saya apa? Saya bilang gitu ya teh. Terus kata dia bilang, iya saya disuruh matiin semuanya, rezeki apa? Kamu tahu nggak? Kata dia. Suka ada dug kan katanya di loteng katanya. Itu kamu tuh katanya foto-foto kamu di kepala babi katanya, diiniin makanya kamu gini-gini. Astagfirullahaladzim saya bilang. Di situ saya nafsu ya teh. Saya bilang gini, terus kamu nggak dikasih makan? Iya, disuruh apa kamu sama Tuhan kamu? Disuruh matiin kamu, rezeki kamu, diri kamu, semua keluarga kamu dimatiin. Ya udah, sekarang kamu kan nggak dikasih makan. Nih, kamu nggak dikasih makan, kamu disuruh matiin saya nggak mati. Balik kamu ke sana, ke Tuhan kamu. Apa yang Tuhan kamu lakukan terhadap saya 2 tahun lebih ini, lakukan ke sana. Teteh tahu nggak? Itu omongan saya teh. Ternyata dia ngikutin. Allahu Akbar. Udahlah teh, saya sehat, alhamdulillah, ekonomi saya juga. Entar dulu jangan ya udahlah. Maksudnya tuh balik ke sana. Balik. Oke. Nah, gini teh, saya pikiran saya udah selesai lah ya. Udah selesai. Kamu juga udah enak iya, ya. udah enak teh. Makan udah enak, pokoknya udah enak. Tahu nggak? Karena saya kan orang sana ya, jadi tahu. Mantan karyawan saya tuh sampai detik ini pun masih teleponan, masih ini. Terus dia bilang gini, Teteh katanya, sehat? Iya sehat, kenapa say? Teteh, si Emas meninggal katanya. Udah 3 hari baru ketahuan katanya. Ini apa pada bengkak semua dari Kalimantan, dibawa ke sini gak diterima, langsung dibawa ke Jawa. Itu Teteh, saya langsung kayak Allahu Akbar. Apa? Jadi tadinya saya nggak berpikiran ke beliau, ke almarhum. Jadi saya berpikir ya. Jadi pikiran saya dari tahun 2020 itu balik lagi lah ke tahun 2018. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini yang dulu saya gini, dia ancam saya gini. Benar luar biasa. Kata saya ya Allah, Allahu Akbar. Balik lagi ke dia teh. Benar. Dan dari semenjak itu ya teh, dari semenjak pengalaman itu, walaupun memang mungkin alhamdulillah udah dibersihkan, udah ini, tapi something sekarang tuh ya kayak saya sensitif. Iya. Jadi sensitifnya masih membekas ya. Iya, jadi lebih
bisa merasakan kalaupun ada yang namanya manusia ya Teh ya. Kadang dari sisi mana kadangnya kan kita tuh nggak tahu ya, rambut sama hitam hati nggak tahu. Kalau ada yang apa-apa ke saya atau ke suami saya melihat mungkin ini, iya, jadi kayak ada yang warning Ngasih gitu, tahu. iya kasih tahu Teh bener bahwa gini-gini kayak suami kalau kadang tiba-tiba suka lihat saya benci kayak gitu ya, mah tolong dong papa obatin, kenapa sih mama kalau papa lihat mama tuh suka emosi aja, lihat mama itu suka benci gini-gini. Jadi kita tuh kayak ada yang ngebenteng gitu Teh kayak ayo obatin papa mau biasa-biasa aja. Jadi ingat lagi, saya bilang ya udah banyakin zikir la ilaha illallah ya Pak, namanya suami saya kan kerjanya juga jauh dari saya ya Teh, di laut. Sampai sekarang? Iya di laut kan suami saya. Ngitung air laut? Iya. Makanya alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Walaupun jauh tapi kan suami masih ingat sama istri. Iya, alhamdulillah Teh semenjak itu sekarang semuanya udah baik-baik ya. Alhamdulillah. Udah enggak ini lagi. Tapi pas dari tahun kemarin Teh, saya tahun 2024 ya. Sakit saya sampai sekarang. Yang tadi diceritain. Iya, itu. Sakitnya udah mulai ke arah medis jadinya. Mungkin karena tumpukan-tumpukan dari mental-mental yang kemarin itu ya. Jadinya ya itulah, jadi ke medis sekarang saya. Ya mudah-mudahan semua ini saya suka, makanya saya semua gini, saya ikhlas ya Teh, apapun yang Allah qadarulahkan terhadap saya ikhlas. Saya bilang ya Allah kalau emang ini sakit saya, perbuatan dosa saya, dari kehilapan saya, dari ini saya ikhlas, yang penting cukup di saya. Iya. Enggak di anak saya, enggak di keturunan saya, enggak di suami saya yang lagi mencari rezeki untuk anak-anak saya ya Teh, enggak di orang tua saya, cukup di saya. Karena saya suka bukannya tafakur ya, bukan sombong, karena saya yakin Allah menguji saya, berarti saya yang kuat daripada keluarga saya yang lain. Betul. Bener iya Teh ya. Betul dong, karena Allah nggak mungkin kan, balik lagi Allah nggak akan pernah nguji manusia di luar batas kemampuan manusianya. Mungkin cerita kita cuma bedanya saya jalannya ke hitam karena saya punya sakit hati, saya punya dendam sama orang, saya nggak kuat nahan itu, ketemu sama orang yang salah, sampai akhirnya semua Allah jatuhin dulu saya, nggak yang segampang sekarang orang lihat, bener nggak? Kalau orang lihat sekarang, wah Teria udah bisa, yang jalannya itu yang susah. Dari 2017 itu mulai saya mengucap 2 kalimat syahadat, sampai ibaratnya di 2019 itu berat. 3 tahun, 2 tahun yang ibaratnya spesial. Kenapa spesial? Dinolin, dibikin sakit terus kerja di mana-mana nggak ada yang mau nerima, orang nggak percaya, nanti maunya kita menghadap ke belakang lagi, sama kayak kamu. Mungkin kemarin kesabaran kamu masih kurang, ibadahnya kurang nih, akhirnya diuji. Tapi kamu sekarang masih better banget dibandingin yang bener Teh. Lalu-lalu yang kamu ceritain, sekarang udah oke. Kalau dibilang kenapa sih Teh kok bisa ya sampai ke penyakit medis? Karena kita nggak tahu fisik manusia satu dengan yang lainnya beda atau enggak. Ada pasien yang memang non medis aja, tanpa ada medis. Tapi kebanyakan mereka karena nggak kuat dengan lemparan itu, yang kalau orang belum kena nggak akan tahu rasanya kayak gimana. Benar. Kalau yang udah kena nih, kayak sahabat mistis pernah ngalamin kayak Kasalwa, itu pasti langsung mikir, iya saya pernah ngerasain itu. Jiwa kayak kita, ya kayak ODGJ. Karena kenapa ya, orang mau bilang kita skizo, kita itu cuma halu, bodo amat. Karena kita yang lagi ngerasain saat itu. Kita butuh orang yang ngerti dengan masalah kita. Nah, berarti selama ini gangguan cuma di Kasalwa aja, nggak ada di suami? Enggak, suami cuma ngerasain gitu aja, kadang suka ini gitu. Tapi alhamdulillah. Kena pun cuma kamu doang ya berarti ya? Nggak ada suami sama anak ya? Nggak ada, alhamdulillah. Cuma permasalahannya setiap kamu lagi bareng sama anak kamu sama suami, bawaannya mau celakain. Dulu kayak gitu, mau mati bareng-bareng. Iya benar, benar. Nah kejadian di mobil, aku agak penasaran nih. Saat kejadian di mobil itu, di mobil ada siapa aja posisinya? Anak sama saya, sama suami lah. Bareng itu? Iya. Berapa saat itu anak kamu? 3. Udah mau nambah lagi apa udah? Udah 4, nambah lagi? Iya. Nambah lagi enggak? Enggak lah. Jangan nanti kayak kameramen saya. Jadi 5 banyak banget. Jangan lah Iya Teh. pas lebaran bingung saya. Pasnya kau lahir. Oke.
Tapi kan Allah kasih rezeki Iya, anak banyak, alhamdulillah. rezekinya juga Iya, dibanyakin alhamdulillah, ya benar, kan, Teh. amin. Iya benar, amin ya Nah makanya Allah. 3 anak kemarin kena gak psikisnya saat kejadian di mobil? Enggak, cuman mereka itu sampai detik ini pun mereka tuh kalau lihat saya sakit dia bilang dulu mama kayak gini, Oh, iya. mama gini, Oh. karena dia udah mengerti Iya. bahwa mamanya 3 hari 3 malam nggak sadar, Oh. karena yang ngomong itu kan masih ada yang kecil tuh waktu itu kan. Yang ngomong itu cerita mama kamu gini, jadi sampai sekarang tuh kereka, makanya ketika saya sekarang sakit pun mama jangan ini ya, gini ya. Tapi yang saya nggak habis pikir gini, mungkin sahabat mistis mau nanya ya, masalah yang dihadapin Kak Salwa itu apa sih Teh? Kan saya selalu bilang ada 3 permasalahan, santet, teluh, guna-guna. Ini ibaratnya non medis yang berbeda cara. Kerennya, saya bilang kerennya dari orang itu, saking dia ingin menunjukkan eksisnya dia di dunia balas dendam. Iya. Kayak dia mau ngasih tahu, Salwa gue tuh nggak suka dengan ucapan iya. lo, perlakuan lo, padahal dia yang salah. Ini dia pakai 2 cara loh, teluh iya, guna-guna iya. Iya. Nauzubillah. Nah, teluhnya dia bukan untuk sakit kalau di sini. Teluhnya dia mematikan bahasanya rezeki kamu. Iya benar. Kamu sampai bisa sekolab itu bahasanya. Kamu tuh bukan kolab. lagi kalau orang yang bahasa kolab itu biasanya mereka ngelihat fluktuatifnya kan Iya, turun iya. pelan-pelan. Kalau ini enggak. Suami kamu kayak dijorogin iya, bok benar, aja. Teh. Benar, ngerasa banget Teh, Masya Allah. Benar. Itu teluhnya kuat juga. Benar. Dari tahun 2018 itu saya pulang dari Tanah Suci itu Heeh. sampai tahun 2019 semua habis. Parah. Dan habis itu bukan kita yang makan ya Teh. Iya betul. Ditipu Ya udah orang, nggak tahu di ini. kemana. Pokoknya Heeh. kita mah nggak sadar aja. Udah nggak sadar. Mau orang itu ngambil kayak di butik saya ngambil belasan juta, diambil-ambil aja. Jangan-jangan gue kemarin ditipu, gue diteluh lagi. Bisa jadi. Karena Sekeren aku- teteh aja bisa, apalagi saya. Ya Allah. saya masih manusia. Allah. Kak Salwa, karena gini ya, manggil apa yang enak ya Teh Salwa ya. Teh Iya. Salwa, kadang orang saat lagi ngerjain si target Iya. gitu kan, dia lagi kenceng duitnya, bak. Kamu sempet kan ngalamin yang namanya proses gue sadar sama nggak sadar itu di Bekasi. Iya. Tenang, Benar, aman, iya. suami dapat kerja, Iya, benar. ya kan? Itu kan ditirah, kamu tirah Iya, dari sana iya, ke benar. Bekasi, Ke dari Bekasi, Jawa iya. Barat ke Bekasi. Iya. Cuma faktor yang kenapa sih di sini Teh saya aman satu. Saya ngelihat kamu tuh sebenarnya ya manusia yang sangat amat positive thinking. Terus kamu selalu pakai logika kamu. Yang ketiga, walaupun mulut kamu itu nadanya selalu tinggi, kamu tuh alfa banget, cerewetnya orang Iya. Sunda banget kelihatan. Iya. Tapi kamu bukan ada niat jahat, dan di sini mungkin sahabat misi sudah tahu ya. Pertama kejadian aja tuh manusia yang udah salah. Bener Iya, nggak? bener. Lo korbannya bahasanya nih. Iya. Rumah. Terus sempat dia juga pinjam uang ke saya. Udah jangan put nyantet lo lagi. Bener, pinjam uang. Berapa? Kata Salwa, pinjam uang 10 juta. Ada nih, tapi buat beli ini. Dicicil. Saya bilang, udah kalau masalah uang saya kapok. Ya. Ke dia. Tak taunya malahan bikin teman bilang mindalik. Saya bilang ya Allah, tadinya saya tuh nggak berpikir ya Teh bahwa dia seperti itu. Tapi di saat di saat meninggal. udah finish itu saya Masya Allah. Tapi memang sampai kamu segitu. di sini udah nggak ada pembahasan lagi. Kak Salwa ada yang jagain. Kak Salwa ada ya kayak bahasanya punya kodam, leluhur. Saya nggak bahas itu karena yang saya lihat orang siapapun ya sahabat misi, siapapun selain Kak Salwa nih. Kalian di luar sana, kalau kaliannya langsung pasrah, gak mau ada usaha untuk ibadah yang selalu kalau ke saya pasti gini, kalau mau ibadah maunya bawaannya males, mau ibadah rasanya tuh berat. Salwa pun kalau kita boleh tanya, dia sholat aja bakalan berat, susah, marah kayak nggak suka nggak terima. Tapi di sini dia menceritakan yang pokoknya gimana caranya gue sholat, Iya benar. gimana caranya gue ibadah. Sebenarnya yang nguatin itu bukan yang nguatin, yang ngobatin juga bukan si spiritualisnya, bukan diri kalian. Cuma kalian belum dapat titik ketemu jiwa kalian itu sama diri kalian yang asli. Kayak ibarat sukma kalian di dalam, jiwa kamu sama diri kamu yakin untuk sembuh tuh belum ketemu. Nah kalau Kak Salwa ini, Teh Salwa, bedanya saat dia ngalamin hal yang badan gue aneh, badan gue gak baik-baik aja, keluarga gue, kehidupan gue udah berubah total.
dia malah menyerahkan dirinya sama Tuhan. Iya, benar, itu yang ngebuat ibaratnya kalian itu aman semuanya. Dan kalau cerita Teh Salwa saat dia mengucapkan udah lu pulang lagi aja ke yang punya lu, itu mengingatkan saya saat saya lagi sujud terakhir, saya habis mengucap 2 kalimat syahadat, saya sujud disuruh sama papa saya berdoa, di situ saya doa, ini bukan punya saya, kamu di badan saya bukan punya saya. Kalau kamu memang milik orang lain, kembali ke orang lain. Di saat itu juga Abah yang ngajarin saya itu mati. Ya karena kan yang di badan saya nguasain iblis di badan saya kan pulang ke yang punya. Karena kan saya memang dititipkan, bukan saya belajar cari nggak ada gurunya. Nah kalau kayak kamu ya memang benar. Kalau pembersihan itu kenapa kadang-kadang saya bilang pulangin ya, jangan teh nanti nimbulnya perkara-perkara lain atau enggak nimbulnya kayak misalnya ada keributan-keributan lain atau nimbulnya saya nanti diserang balik. Gini, bahasanya bukan dia nyerang terus kita nyerang, apapun itu yang kita kembalikan, bahasa kembalikan, kita harus ikhlas. Paket yang bukan punya kita ya harus dikembalikan ke orang yang ngirim paket. Iya, benar. Kita tidak Bukan memesan. hak kita, iya, Bener nggak? Iya. Kita tidak meminta sakit. Jadi gimana teh cara ngebalikinnya? Bagaimana cara buat mulanginnya? Bukannya itu tugas teteh di saat sujud kalian, di saat ruku kalian. Karena saya belajar juga ternyata doa itu selain di sujud terakhir itu ada di ruku. Iya. Kita berdoa saat ruku. Saat ruku kita doa minta, ya Allah kalau memang ini penyakit bukan karenamu untukku, tapi karena orang lain yang zolim untuk saya, kembalikan ke orang yang zolim atau ke orang yang batil, orang yang punya. Kita minta karena kita percaya secanggihnya, sekelasnya dia profesor pun atau ya spiritualis atau dia punya ilmu pendidikan tinggi, kalau Allah tidak akan ridho ya nggak akan ridho gitu. Nah kalau Teh Salwa semenjak kejadian itu kan sensitif nih, pintu badan kalian tuh orang-orang yang udah pernah kena kayak Teh Salwa nih udah didobrak. Ibaratnya sixth-nya atau indra keenamnya atau indigonya, Indihome, Indomie itu kelihatan semua tuh. Nah pekanya udah sampai mana sih? Pernah lihat apa aja setelah kejadian Setelah itu kejadian semua? itu ya Teh. Kan saya memang suami saya tuh kerjanya tuh Teh dari sini ke sini gitu, ke kota ini ke kota ini. Kadang ini mah ganjen, suka pengen ngikut aja nih. Saya nyetir sendiri di Teh. Pertamanya Pak, saya kalau lihat apa-apa tuh ini mah halu gitu. Karena anak saya kan yang paling besar itu pesantren. Jadi kadang mama udah nggak usah dipikir gitu kan, kadang gitu. Terus pas udah kayak gitu saya ke mana Teh, jalan ke Jawa itu yang sapu-sapu itu ya Teh. Yang di Indramayu ke sana ya Teh. Nah saya tuh kan ke sana ke PLTU ya, tempat kerja suami saya di sana. Nah di Patimban ke sana. Udah kayak gitu tuh saya tuh kan ngelewatin rumah-rumah ya Teh. Pas ngelewatin rumah-rumah saya bilang, itu apa ya? Itu saya posisi lagi nyetir. Saya kan takut tabrak ya Teh. Saya Allahu Akbar, itu apa ya? Saya bismillah. Saya lihat Teh rumahnya gede ya Teh, gedong ya Teh. Tapi ada yang kayak ngelangkah gitu, gede banget Teh, hitam. Oh jadi gak tahu genderuwo, gak tahu apa itu masuk ke rumah itu Teh. Itu saya lagi nyetir gini ya. Anak saya yang gede itu yang kan di pinggir saya. Mama fokus aja gitu kata anak saya, fokus aja. Udah tuh nyampe ke papahnya. Karena itu posisi jam 1 malam Teh, saya ngejemput suami saya. Udah gitu dia yang nyetir kan. Sampai hotel saya bilang, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Mama tadi lihat apa kata anak tuh ya? Mama lihat yang hitam itu ya gede. Bener kakak, itu apa ya? Kayaknya yang punya rumah yang gede itu kata anak saya. Oh jadi rumah gede ada yang ngelangkah gitu. Iya. Baru kali ini loh saya podcast sama orang dimarahin, dia malah marahin saya. Benar saya. Oke, tapi dia ngelangkah. Ngelangkah masuk kayak ini rumah ya Teh. Ngelangkah gini ke rumah. Mustahil kalau manusia ngelangkahin rumah gede gitu Teh ya. Saya udah tuh satu Teh. Terus saya kan suka ikut ke tempat kerja suami saya di kapal kan ya Teh. Di Jawa Teh, Laut Jawa nih. Saya pakai daster warna hijau Teh. Lagi mandi. Kan di kapal ada jendela ya Teh. Oh saya nggak tahu, belum ke kapal nih. Ada jendela nih Teh di kamar tuh di WC tuh ya, di kamar mandi. Tahu Teh, ada perempuan nongol ya, kayak pakai ini Teh, kayak pakai orang yang itu adat Sunda, pengantin. Itu saya Teh. Saya langsung keluar, takut saya. Terus suami saya ketawa ya.
Mama jangan susumbar makanya gitu. Tapi kamu nggak ngeliat wujudnya? Enggak, saya cuma lihat itunya Ada bayangan aja. sigarnya? Sigar itu. Saya bilang, Allah, Papa kapan ini kita nyampe Pak ke Jakarta? Ini nanti 7 hari lagi. Allah Akbar, saya takut dari situ teh, saya takut. Tapi ya makanya semenjak itu tuh saya gitu. Terus anak saya dari kampus nih teh pulang, kicik pulang. Hujan-hujan. Mama, kakak pada gatal semua. Saya bilang, kakak kamu sama siapa? Datang bawa teman. Teman siapa sih Bapak? Mama, saya lihat dia bonceng perempuan teh. Oke. Terus saya pergi kan ke security. Kakak Fatimah bawa teman ya. Kalau saya aja ke security bawa teman ya Bu. Kok temannya nunduk aja? Saya bilang, kakak keluar. Mandi kamu pakai air garam. Kenapa mah? Kakak pada gatal semua. Nggak mau Mama, kamu bawa siapa? Jadi saya tuh kadang saya gini, ya Allah saya lama-lama kayak orang gila ini saya. Jadi kayak gitu teh. Sekarang tuh saya jadi kayak gitu. Maksudnya tuh selepas dari Ya sakit itu ya. Iya permasalahan gitu tuh jadinya saya kayak gitu sekarang juga. Tapi rezeki suami sekarang masih aman. Alhamdulillah teh. Oke, Ya, nggak kayak dulu lah ya. Iya alhamdulillah. Setidaknya kamu pernah mengalami susah itu apa. Jadi jauh lebih benar, menghargai teh. hidup. Iya, benar, iya. Terus lebih menghargai kerja suami. Benar. Kan setiap masalah itu pasti ada lah. Iya. Kita hikmahnya nggak selalu. Banyak banget teh. Nggak selalu banget. kayak ibaratnya ada masalah terus kita langsung Banyak banget trauma bener kan teh. enggak. Tapi ada hikmahnya. Saya itu ya hikmah itu dari peristiwa itu ya teh. Saya nggak menyalahkan orang itu kan kematian Allah yang mengatur. Cuman saya makasih ya Allah dengan ujian-ujian ini saya itu jadi ditarik ke posisi di mana sekarang masya Allah banget ya teh. Saya jauh dari orang tua, jauh dari keluarga suami, jauh dari suami ya karena saya LDR ya. Tapi saya dinaungin kayak Allah tuh ngasih kenikmatan aja teh. Alhamdulillah. Di rumah yang sekarang ya saya berposisi dekat masjid terus tuh luang lingkup tetangga pun masya Enak Allah semua ya. Pokoknya mah bener teh saya nggak bisa ngungkapin ya orang pada baik-baik semua kayak saya tuh kayak kekeluargaan aja ya. iya. Terus saya tuh kayak gini, apa ini timbal balik dari Betul. semua yang saya lakukan di kampung kayak gitu ya teh. Maksudnya tuh dari hal-hal yang mungkin saya kadang orang punya hutang ke saya ikhlasin. Apalah ya yang nipu-nipu saya. Udahlah ya Allah itu bukan rezeki saya. Saya bisikin sini minjem 100. biar Papa aja saudara katanya. Iya. Buat perpanjang saudara aja, betul sih. Iya. Tapi kan semuanya ada hikmah dan nikmatnya Banyak, ya Kak Salwa ya. Iya. Sama kayak sahabat misi semua di luar. Mungkin pernah ngalamin kayak Kak Salwa. Tapi ingat pelajaran yang kita bisa ambil dari Kak Salwa itu gini. Sesusah, semenderita apapun bahkan sampai kejadiannya kita udah pernah berobat gak sembuh-sembuh. Iya, bukan perkara orang itu susah kita musnahkan atau Iya, susah kita binasakan atau susah untuk kita lawan. Atau bukan karena spiritualisnya yang salah kadang. Kitanya itu belum bisa nerima. Kalau ujian ini karena A, ujian ini karena B. Terus lagi dapat ujian bukannya kita berserah sama Tuhan, bukannya kita ibadah sama Allah, ibadah sama Tuhan, tapi kita pasrah kayak ya udah gue emang udah sakit ya udah, gue emang kesurupan ya udah itu. Kadang nggak sadarnya cuma itu. Jadi buat kalian yang lagi berusaha, masih terus berusaha untuk menjalani kesembuhan, mau baik itu non medis ataupun medis, saya cuma punya pilihan satu doang. Apapun yang kita jalanin sekarang karena ini masih hidup. Kita nggak tahu mati itu kapan, ya rencana kita mah panjang, tapi ternyata kenyataan yang kita hadapin itu sesuai rencana Tuhan. Kita boleh manusia merencanakan apapun, merancang apapun, tapi ingat kehendak itu pasti ada di tangan Tuhan. Jadi buat sahabat misi semuanya yang lagi sakit, terus yang lagi coba untuk pengobatan, baik non medis, medis, belajar dari apa yang dialamin sama Kak Salwa. Gak ada yang namanya ikhtiar itu tidak membawakan hasil. Kadang di saat hal tak terduga kayak Kak Salwa udah mulai pasrah sama Allah, cuma bisa zikir doang, padahal dalam keadaan gue udah pisah nih sama suami gue, ninggalin rumah itu untuk ditirah, tirah itu meninggalkan demi ke suatu suatu masalah yang memang harus pindah dulu, tapi menjalankan sesuatu di dalam tirah itu harus istiqomah, harus menjalankan terus. Dia mencoba menyerahkan semua jiwa raga, hidupnya dia, matinya dia sama Allah. Akhirnya sama Allah juga dikabulin.
tanpa rasa susah. Ngobatinnya berarti gampang. Cuma lewat video call karena niatnya Kak Salwa sudah gue pengen sembuh. Gue udah tahu nih harus memang pulang ke Salwa yang asli dalam keadaan Salwa yang baru yang sekarang. Jadi dibersihin semua sama Allah. Nah itu Allah semua tangannya. Karena kalau kita pikir pakai logika masa bisa sih teh? Kok cuma lewat telepon doang terus tiba-tiba sembuh. Saya aja udah datang, udah berobat berkali-kali. Nah kita sadar lagi, balik lagi ke diri masing-masing. Kenapanya, kita muhasabah diri. Kita ngaca sama diri kita sendiri. Bukannya saya memasrahkan itu sama kalian. Coba untuk merenungkan apa yang salah di diri kita. Kita minta maaf, kita coba sholat taubat, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan dari yang 100% sakit turun ke 80% sampai akhirnya ke 40% tinggal pembersihan. Ya enggak. Buat sahabat misi semuanya yang punya pengalaman kayak Kak Salwa boleh langsung datang. Hubungin aja admin Kunanda atau mau kalian ceritain tapi nggak mau identitas kalian dikuak di sini atau diungkap di sini boleh nanti biar saya yang menceritakan karena beberapa cerita dari kalian kenapa belum aku ceritakan ada yang bukan ranahnya menceritakan horor tapi lebih ke gibah itu yang kalian ceritain. Aku nggak mau kalau julid gibah, aku nggak mau menceritakan masalah orang lain, aku nggak mau. Nah buat kalian yang mau pengobatan, mau konsultasi, mau datang ke tempat praktekku atau aku diundang ke tempat kalian, hubunginnya ke Sasi sama Ririn. Dan buat Kak Salwa kita doakan sama-sama buat Kak Salwa sama keluarga biar makin sehat, berkah panjang umur, terus rezekinya makin naik lagi, mengalir seperti air zam-zam, terus berbagi ke banyak orang, terus masih dikasih tetap kesabaran, keikhlasan yang makin luas. Salam untuk suami, salam untuk anak-anak, kamu harus sehat. Karena ingat kalau suami jauh berarti pondasinya ada di ibu. Bener enggak? Kalau ibunya juga kayak kemarin kan kasihan anak-anak. Ya. Harus aku nggak mau menggurui, kita doa sama-sama kita jalanin sholat makin baik lagi, ibadah makin baik lagi. Aku yakin sakitnya kamu sekarang yang medis itu hanya peringatan sama Tuhan untuk istirahat. Tidurnya jangan pernah sambil mikir ya. Karena kamu tidur kamu aja mikirin besok begini, besok begitu. Coba dirileksin, ditenangin karena orang autoimun, orang-orang yang bermasalah dengan daleman itu kadang-kadang karena terlalu banyak mikir. Saya tahu tugas kamu itu banyak. Karena menjaga anak-anak nggak ada pendampingnya, ibaratnya suami kamu jauh. Tapi lebih baik lagi kamu juga menjaga kesehatan karena anak-anak butuh itu, suami juga butuh itu. Oke sayang, terima kasih buat Kak Salwa, sehat selalu. Udah. Aku yang terima kasih dong. Ruang di sini buat. Terima kasih juga. Pengalaman kamu berharga banget. Amin. Aku yang terima kasih karena kamu yang mau datengin ke sini. Buat sahabat mistis, terima kasih juga selalu hadir dan komen. Terima kasih buat semuanya dari Sabang sampai Merauke yang di Hong Kong, Bahrain, terus apalagi yang kemarin sering banget dia yang kesekian I love you banget, asik. Pokoknya aku sayang banget sama sahabat mistis. Walaupun kalian gak terlihat tapi kalian tetap di hati. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat kru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.